Sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat serta salam dan keberkahan tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya. Dan semoga kita semua juga dalam selalu lindungan dan keberkahan, tercurah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan juga mungkin dari luar wilayah Indonesia yang memantau channel YouTube ini, dan juga mungkin channel-channel YouTube yang lainnya. Hari ini rakyat Indonesia menjerit menurut saya. Per 14.30 tadi, jam 14.30 waktu Indonesia Barat, Saudara Arifin Tasrif, Menteri ESDM Republik Indonesia, negeri yang kita cintai ini, telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pertalite naik dari 7.650 rupiah per liter menjadi 10.000 rupiah per liter. Naiknya kurang lebih 30%, saudara-saudara sekalian. Kemudian solar dinaikkan dari harga 5.150 rupiah per liter menjadi 6.800 rupiah per liter. Naiknya juga kurang lebih 32%. Dan yang tidak bersubsidi Pertamax naik dari 12.500 rupiah per liter menjadi 14.500 rupiah per liter. Ada sebuah pertanyaan mendasar hari ini yang patut dipertanyakan kepada pemerintah negeri ini. Apakah pemerintah negeri ini tidak memperhatikan bahwa rakyat Indonesia mengalami kondisi tekanan demi tekanan sejak COVID-19 beberapa waktu yang lalu? Kita tahu bersama, efek dari COVID-19 itu belum selesai. Banyak UMKM yang masih tergelepar. Banyak saudara-saudara kita yang ter-PHK juga masih dalam kondisi belum terpekerjakan. Kita tahu juga PPN sudah naik hampir 11%. Kemudian kita tahu juga harga-harga sudah meroket tinggi karena pengaruh harga pangan dunia juga mulai meningkat. Kita tahu bersama juga bahwa BPJS juga sudah dijadikan syarat untuk pelayanan-pelayanan publik. Hari ini BBM bersubsidi dinaikkan demikian rupa, 30%, Anda bayangkan. Ini seperti rakyat Indonesia itu belum selesai sakitnya, sudah terjatuh kemudian ditimpa dengan tangga. Tekanan ini semakin kuat. Kehidupan dalam kondisi sekarang tidak mudah. Saudara Bima Yudhistira berulang kali sudah menyampaikan dan saya kuatkan dalam berbagai penyampaian lewat YouTube channel maupun berbagai media sosial, bahwa kenaikan 30% subsidi BBM bersubsidi, Pertalite maupun solar sebesar 30%, itu menaikkan inflasi di Indonesia 6-8%, saudara-saudara sekalian. Pertanyaan saya, apakah ini tidak dimengerti oleh pemerintah negeri ini? 6,8%, Anda bayangkan. Pengaruhnya kemana inflasi ini? Harga pangan sudah dipastikan akan naik ini nanti. Dan Anda tahu, penduduk menengah ke bawah Indonesia, itu anggaran biayanya, itu 70% digunakan untuk pangan. Sedangkan pangan harganya naik kemungkinan besar karena inflasi 6-8% yang kemungkinan akan bisa terjadi karena kenaikan harga BBM bersubsidi kurang lebih 30%. Kalau ini naik demikian rupa, ya Allah, beban yang akan dirasakan rakyat Indonesia akan semakin besar. Sebelum saya datang ke studio ini tadi, saya naik ojek dan bersama ojek itu saya tanya. Yang naik ojek ini teman kita dari namanya saya merasa dia agamanya Kristen. Ketika saya tanya kepada dia, kalau BBM jadi naik bang, kira-kira kehidupan abang dan keluarga berat tidak? Berat sekali mas. Dia mengatakan berat sekali. Apakah kondisi ini juga tidak diperhatikan oleh pemerintah negeri ini gitu maksud saya. Ini bukan beban biasa loh ya. Ini bukan beban biasa.
6-8% inflasi, menaikkan harga pangan, dan ini akan menyebabkan masyarakat miskin akan semakin meningkat. Ya Allah, kita tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan pemerintah hari ini. Dan Anda bisa bayangkan ya, 97% serapan tenaga kerja di kita ini itu diserap oleh UMKM. Teman-teman, saudara-saudara sekalian bisa bayangkan, kalau 97% diserap oleh UMKM, sementara UMKM jelas itu juga membutuhkan biaya untuk ongkos produksinya dan ongkos transportasinya. Dengan BBM naik, maka apa? Biaya produksi pun akan naik. Biaya transportasi pun akan naik. Ketika biaya produksi naik, biaya transportasi naik, berarti apa yang terjadi? Ya, harga jual barang yang mereka produksi pun akan naik. Kira-kira UMKM siap nggak? Ketika daya beli masyarakat sedang turun, produk mereka naik harganya, ya kemungkinan nggak keserap oleh pasar. Ketika tidak terserap oleh pasar, apa yang terjadi? UMKM bisa bangkrut, Pak Jokowi. Ya, UMKM bisa bangkrut, Pak Arifin Tasrif. Ketika UMKM bangkrut, Anda bisa bayangkan 97% serapan tenaga kerja oleh UMKM itu apa yang terjadi? Gelombang PHK semakin besar, gelombang pengangguran meningkat. Kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat. Sementara mungkin beberapa kalangan menengah ke atas merasa rakyat Indonesia jangan memble, rakyat Indonesia jangan manja, harga BBM, harga minyak dunia sedang naik, misalnya begitu ya. Ya mungkin mereka santai karena pendapatan mereka tinggi. Tetapi bagaimana rakyat Indonesia yang miskin ini kira-kira akan mendapatkan beban seperti apa? Apa nggak dibayangkan gitu? Ada yang mengatakan kan sudah dikasih BLT Pak Agung, BLT apa? BLT BBM yang kemarin dibagi Pak Jokowi. Katanya 600.000. 600.000 itu akan diberikan 4 kali, 4 bulan. Tapi diberikan per 2 bulan sekali, berarti 300.000, 300.000. Pertanyaan saya, 600.000 itu bisa menyelesaikan apa? BLT BBM ini bisa menyelesaikan apa ketika harga naik tinggi semua? Harga BBM naik, harga pangan naik, nanti harga-harga yang lain juga akan naik. Itu kemungkinan ya nggak akan berpengaruh lama 600.000 itu Pak Jokowi. Coba kita bayangkanlah. Mungkin Anda mengatakan tolong rakyat empati karena harga minyak dunia sedang naik. Iya, harga minyak dunia naik, tapi persoalannya kan begini Pak Jokowi dan Pak Arifin Tasrif. Ada minyak-minyak kita, ya, ada minyak-minyak kita yang dibor dari tanah kita, yang dihasilkan dari lepas pantai di Indonesia. Tolong dong, jangan dihargai dengan harga minyak internasional. Maka dari itu, hentikan tuh undang-undang migas, jangan sampai harga-harga minyak kita ini, Pak, itu dihargai dengan minyak internasional. Ini yang kami sangat khawatir sekali gitu loh kalau berbicara soal ini gitu. Kami ingin tahu berapa sih harga ongkos produksi untuk minyak di Indonesia. Berulang kami sampaikan. Kami mungkin punya data yang lama, bukan 2022, tapi kan kami boleh bertanya. Kemungkinan kan harganya nggak jauh beda dari itu. Misalnya Ristart Energy Yuko, memang data sekitar tahun 2018. Itu harga produksi minyak kita ini, minyak mentah keluar dari tanah Indonesia, dari sumur bor dari Indonesia, dari lepas pantai Indonesia, itu rata-rata 19,7 US dollar per barrel, Pak. Sementara harga minyak dunia menjangkau sampai 100 US dollar per barrel. Berarti terpautnya sangat jauh dong. Dari data yang kemudian disampaikan SKK Migas misalnya, kami juga memberikan dapat info ini ya. SKK Migas memberikan informasi di tahun 2020 ya, ini 2020. SKK Migas mengatakan biaya ngebor minyak keluar mentah itu paling kecil di Indonesia itu bisa 4 US dollar per barrel loh. Murah sekali. Yang tingginya sekitar 26 US dollar per barrel. Akhirnya SKK Migas bilang harga rata-rataan kita sekitar 20 US dollar per barrel.
Nggak jauh beda dengan apa yang dikeluarkan oleh Restart Energy Cukup. Kemudian bahkan data SKK Migas tahun 2021 kuartal pertama ini menyebutkan bahwa biaya harga pokok produksinya itu sekitar 11,88 US dollar per barrel. Murah sekali, Pak. Dan ayo kita ngobrol bareng-bareng deh. Dari data yang dikeluarkan kajian teman kita beberapa waktu yang lalu, sambil kita bicara lah hari ini ya. Saya mendapatkan data sekitar 2 hari yang lalu, agar kita mulai bicara juga dengan angka-angka hari ini. Ya. Berapa kira-kira jumlah kebutuhan minyak kita hari ini untuk kilang-kilang kita itu berapa sebenarnya? Dari data teman kita ini disampaikan, ya, untuk kebutuhan minyak mentah untuk oil refinery kita, ya, oil refinery kita inputnya itu sekitar 300.371 barrel, ya, per hari. Kemudian kita mendapatkan angka bahwa ekspor itu sekitar jumlahnya sekitar yang diekspor sekitar 43.769, ya. Kemudian yang diimpor, ya, minyak mentah yang diimpor masuk ke refinery dalam kilang kita itu 104.403 barrel, ya. Sehingga kalau kita coba buat persentase, saudara-saudara sekalian, persentase impor terhadap oil refinery input kita itu sekitar 35%. 35%, ya. Kalau 35% artinya kapasitas produksi internal kita di sumur kita itu bisa 70%. Kami minta tolong dong, kalau gitu yang 70% itu jangan sampai dihargai dengan harga minyak internasional. Jangan sampai dong harga produksinya Pertamina 19,7 atau 20 US dollar per barrel, kemudian Pertamina atau kontraktor-kontrak kerjasama menjualnya dengan harga minyak dunia, misalnya 100 US dollar per barrel. Ini kan menurut saya sangat lucu gitu. Ngebor di bumi kita kok. Ngebor di lepas pantai kita kok. Seharusnya diberikan harga murah dong Pak Jokowi. Tolong ini dibuka, Pak. Kami tidak ingin bahwa kondisi ini selalu dikatakan minyak mentah dunia harganya tinggi sehingga kita perlu mensubsidi itu. Kita kan kemarin juga dapat, Bapak selalu menyampaikan subsidi BBM kan. Padahal subsidi energi kan, Pak. Bukan BBM, Pak. Kalau yang jelas subsidi energi, di mana situ ada subsidi dan ada kompensasi. Ya kan, ada subsidi dan kompensasi. Ini clear banget kalau kita mendapat data ini kan. Ada subsidi, ada kompensasi. Nah, persepsi kami, Pak, namanya subsidi itu begini, Pak. Misalnya ya, subsidi itu begini, misalnya anggap saja Pertamina biaya ngebor per liternya sampai jadi BBM, anggap saja 7.000 rupiah. Anggap saja nih ya, harga pokok produksinya 7.000 rupiah, Pak. Kemudian dijual Pertamina kepada rakyat dengan harga 5.000. Nah, 7.000 dikurangi 5.000, inilah subsidi menurut kami, gitu. Subsidi menurut kami. Tapi kan sekarang aneh. Harga pokok produksinya misalnya, yang tadi kami katakan misalnya saja sekitar 4.000 atau 5.000. Kemudian dijual dengan harga 16.000. Sementara yang 16.000 dikurangi 4.000 itu disebut subsidi. Nggak masuk akal di kepala kami apa makna subsidi itu, Pak. Ini kami nggak terima, Pak, dengan konteks kata-kata subsidi itu. Tolong, kami beritahu dengan jelas berapa ongkos produksi minyak mentah di Indonesia. Tolong dibuka, Pak. Ini demi rakyat Indonesia, Pak. Harus jujur, Pak. Berapa? Bener nggak 12 US dollar per barrel? Oke, kita impor minyak, iya. Oke, kalau impor minyak mau di harga minyak internasional karena kita beli keluar, oke, nggak masalah. Tetapi kalau yang dari sumur kita, tolong tuh di harga dengan harga yang semurah mungkin, Pak. Kita kan menangis untuk rakyat, Pak. Kita harus pikirkan ini, ya. Nah, kemarin juga kami dapatkan bahwa itu 502 katanya Bapak menyampaikan kan, 502 triliun kan? 502 triliun per untuk tahun ini. Kami kan mendapat info bahwa kalau yang terjadi di tengah-tengah kita ini kan sebenarnya yang disampaikan Pak Antoni Budiawan khusus untuk BBM, solar dan pertalite kan hanya 11%, Pak, angkanya. Kalau 11% dari sekitar 134, 140
Berarti kan berapa cuman? Enggak seberapa kan Pak gitu. Angkanya, anggap saja kita 100 triliun gitu untuk mensubsidi Pertalite dan solar. Harusnya kan ini lebih enteng untuk menyangkainya. Nah, Pak Jokowi, Pak Arifin Tasrif dan seluruh pejabat negeri ini perhatikan rakyat, Pak. Perhatikan rakyat. Kita masih punya cara untuk menahan harga BBM ini dengan harga seperti sekarang. Bahkan harga minyak dunia sekarang turun kok, Pak. Ini yang ditanyakan masyarakat Indonesia kan hari ini. Harga minyak dunia turun kok ini tetap akan dinaikkan gitu loh. Ini yang kami merasa sedih Pak sebenarnya. Pendekatan kita itu harusnya pendekatan pelayanan. Bukan pendekatan bisnis gitu maksud saya gitu loh. Sekarang kita tahu misalnya, dari mana kita ambil untuk biaya-biaya itu tadi. Kita ambil jangan 502 loh Pak ya. Bukan 502 triliun ya. Saya berharap kompensasi untuk Pertamina di stop dulu. Di hold dulu lah menurut saya. Hah? Kompensasi untuk Pertamina sekitar 200 sekian triliun itu di hold dulu. Nggak usah dilakukan. Karena apa? Karena kalau benar data bahwa Pertamina itu ongkos produksinya hanya sekitar 20 US dollar per barrel, maksud saya dia sudah dapat untung sekitar 10% kok dari angka-angka yang dari penjualan yang ada gitu loh. Maksud saya ini di hold dulu. Berarti kan kita tinggal sisanya tuh ya. Tinggal sisanya sekitar 208 triliun. Oke, 208 triliun itu untuk apa? Kita pilah-pilah tuh. Ternyata kan sebagiannya untuk listrik, sebagiannya juga untuk gas kan gitu ya. Oke, sekarang yang untuk Pertalite, Pertalite dan solar berapa? Kan hanya 11% Pak. Kita harus terbuka dong Pak. Kalau cuma 11% kan angkanya tinggal dibagi saja 208. 11% dari 208 berapa kira-kira? Kan sangat kecil gitu Pak untuk mensubsidi ini. Jadi mohon Pak, bukan ditunda, dianulir keputusan Bapak ini. Dianulir demi kepentingan rakyat. Kasihan Pak rakyat di bawah ini Pak. Kasihan sekali. Harga pangan pasti akan naik sangat tinggi sekali gitu. Itu satu ya yang kami harapkan inefisien. Dihitung ulang harganya ini. Kemudian kami ingin mengatakan pada bapak-bapak sekalian pejabat negeri ini yang menaikkan harga BBM hari ini, kami ingin menyatakan kita itu punya proyek-proyek infrastruktur yang menurut saya unfaedah hari ini. Mohon maaf Pak Jokowi, kami sudah mengkritik IKN, proyek IKN bapak-bapak sekalian. Kami sudah mengkritik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kami juga mengkritik proyek-proyek infrastruktur tol. Yang itu malah memperbanyak jumlah transportasi bukan publik tapi transportasi pribadi sehingga mobil semakin banyak, BBM semakin boros akhirnya kan. Akhirnya apa? Ini kan menurut saya unfaedah. Sehingga oleh karena itu stop dulu lah Pak. Stop dulu. Biaya-biaya ke sana stop dulu, alihkan untuk subsidi BBM. Kemudian yang paling penting lagi inefisiensi departemen-departemen sekarang ini. Markup proyek, tolong ditegasin tuh Pak. Pejabat-pejabat yang markup proyek, yang korupsi, tegasin itu semua, tarik dananya untuk melakukan subsidi BBM ini. Sangat mampu kita, bisa kita sebenarnya Pak. Jadi pada kesempatan kali ini, terus terang saya, Agung Wisnuwardana, menolak kenaikan harga BBM. Karena akan menyengsarakan rakyat, akan mendolimi rakyat dan menyebabkan rakyat akan semakin sengsara. Tolak saya Pak. Saya menolak kenaikan harga BBM ini. Saya sampaikan dan saya dorong kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bagian dari ajakan dalam konteks bukan dengan melakukan anarkis, tapi melakukan penolakan terhadap hal ini. Saya khawatir Pak Jokowi. Kalau ini nanti semakin terus dilakukan, yang miskin akan semakin miskin, sementara kalangan menengah tetap akan nyaman dengan hidupnya. Yang miskin akan semakin banyak, kesenjangan sosial semakin tinggi. Hari-hari ini saja di desa itu sudah 0,3. Di kota sudah 0,4. Kalau tembus di angka 0,5 kesenjangan nih Pak, saya khawatir Pak. Gejolak sosial. Dan ini juga akan merugikan Bapak sendiri. Akan merugikan Bapak sendiri, akan merugikan pejabat negeri sendiri, yang akan menambah masalah negeri ini. Saya khawatir terjadi chaos, Pak. Saya khawatir. Tentu hari ini saya berharap masyarakat Indonesia tidak melakukan itu, dan kita tenang menghadapi ini semua dengan kritik-kritik yang membangun, kritik-kritik tanpa kekerasan. Tetapi siapa yang bisa mengendalikan rakyat dalam kondisi lapar, Pak? Siapa yang bisa mengendalikan rakyat dalam kondisi sengsara, Pak? Siapa yang bisa mengendalikan rakyat dalam kondisi dia tertekan? Tidak ada yang bisa mengendalikan itu, Pak. Saya khawatir chaos itu terjadi. Tolong diperhatikan dengan sangat, Pak.
Kembalikan lagi harga seperti semula, agar rakyat menjalani hidup yang penuh tekanan ini dengan sedikit nyaman. Dari bapak-bapak sekalian. Ada pertanyaan. Harga minyak dunia mahal, Pak Agung. Kita harus jujur ngomong, Pak, sekarang. Ayo jujur ngomong. Harga minyak dunia itu ditentukan oleh apa sih sebenarnya? Oleh judi sebenarnya. Spekulasi. Spekulasi pasar berjangka itu yang menyebabkan 80% kenaikan harga minyak dunia hari ini, Pak. Silahkan ditanyakan, Pak Archandra berulang kali dan saya menyampaikan, mengamplifying apa yang dikatakan Pak Archandra, mantan Wamen SDM beberapa waktu yang lalu, bahwa 80% minyak dunia naik itu karena spekulasi pasar berjangka, dan itu sektor non-real, judi yang haram hukumnya dalam Islam. Apa mau disalahkan rakyat Indonesia? Salahkan Amerika tuh. Salahkan mereka orang-orang barat yang memainkan budaya kapitalis ini, sistem kapitalis ini. Salahkan mereka, Pak. Jangan salahkan rakyat sekarang ini. Rakyat itu menjadi korban hari ini, Pak, terhadap itu semua. Dan kita tahu 80% loh, Pak. Sehingga keyakinan saya harga minyak dunia itu produksinya itu sebenarnya sekitar 30 US dollar per barrel juga sebenarnya gitu loh. Nah, memang sekarang ini ada perang Ukraina dan Rusia. Tapi kan ini hanya 4% problem pasokan. Tetapi kok kenapa naiknya tinggi? Itu orang-orang spekulan itu yang membuat itu semua jadi spekulatif demikian rupa, Pak. Itu non-real jelas. Mari kita perhatikan bersama konteks ini, Pak. Ini momentum buat kita. Dan saya berbicara ini bukan hanya pada Pak Jokowi, Pak Arifin Tasrif, dan juga pada pejabat negeri, bukan. Tapi juga pada seluruh rakyat Indonesia. Ayo kita sadar bersama, ini momentum. Ruwetnya tata kelola energi kita ini. Ini persoalan sistemik ini, saudara. Gara-gara apa? Sistem kapitalisme ini. Satu, liberalisasi migas. Hulu kita sebagian 44% sudah dikuasai oleh asing misalnya. Jelas liberalisasi. Kos liberalisasi sektor hilirnya. Liberalisasi hulu itu adalah diproduksinya. Itu 44%. Sementara di hilirnya ini akan didorong agar harganya mengikuti harga keekonomian bahasa mereka. Bahasa saya bukan harga keekonomian, harga liberal ini, Pak. Harga dagang bukan harga pelayanan. Ini stop menurut saya. Liberalisasi migas hulu dan hilir harus di stop. Stop sama sekali. Ini proses yang harus penting untuk kita lakukan. Dan ini momentum buat kita bersama, rakyat Indonesia. Di pertemuan kali ini saya Agung Wisnuwardana, aktivis 98, menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Myanga sampai Pulau Rote. Ini loh, kegagalan sistem, kekacauan sistem kita hari ini yang menyebabkan kalang kabutnya harga migas hari ini. Nah, itu sebab yang pertama. Yang kedua, kita itu masih punya cadangan. Cadangan yang cukup sangat tinggi sekali untuk bisa menjadikan minyak kita ini mampu mencukupi. Ada pertanyaan kemarin ke saya, bisa nggak Mas Agung Indonesia itu mandiri secara energi? Saya jawab dengan lantang, bisa. Bisa. Tergantung hari ini kita mau terapkan sistem yang benar tidak, dan rezim yang benar tidak. Itu poin pentingnya. Saya memberikan beberapa poin syarat dan ketentuan berlaku kalau kita pengen mandiri secara energi. Pertama, sekali lagi stop liberalisasi sektor hulu migas. Kita harus mengembalikan migas ini benar-benar menjadi milik umum seluruh rakyat Indonesia, muslim maupun non-muslim. Dalam konteks sistem Islam sudah sangat jelas, an-nasu suraka'u fi salasin al-ma' wal kala wan nar. Manusia secara keseluruhan, rakyat semuanya muslim maupun non-muslim memiliki secara bersama-sama, berserikat secara bersama-sama terhadap alma, air, wal kala, padang pengembalaan, wanar, api. Dalamnya konteksnya energi, termasuk dalamnya minyak dan gas. Itu milik seluruh rakyat. Dan stop liberalisasi sektor hilir. Harga itu tidak bisa diserahkan pada fluktuasi harga minyak internasional. Tapi apa? Benar-benar memberikan harga semurah mungkin sesuai dengan biaya produksi yang ada. Inilah konsep Islam, saya katakan. Kemudian dalam konteks ini maka cabut undang-undang migas. Karena undang-undang migas inilah yang meliberalisasi sektor hulu dan sektor hilir kita. Dan stop, cabut undang-undang cipta kerja. Karena undang-undang cipta kerja ini juga semakin meliberalisasi migas Indonesia. Kemudian yang kedua, ayo kita tingkatkan produksi dalam negeri. Bisa nggak? Bisa. Coba, SKK Migas menyebutkan,
Indonesia memiliki 128 cekungan hidrokarbon. Yang baru diproduksi 28. Sisanya belum. Ada 27 cekungan yang sudah ditemukan tapi belum diproduksi. Ayo kita produksi. Saya ingin mengatakan, kalau ini bisa dilakukan, maka produksi itu bisa tembus 1 juta barel per hari. Sehingga kebutuhan impor kita semakin sedikit. Ini optimalisasi produksi dari cekungan hidrokarbon kita yang ada. Kemudian meningkatkan proses eksplorasi dari sumur-sumur yang masih kosong. Sekitar yang belum dieksplorasi sekitar 13 dan 68. Ini masih berpeluang. Semoga masih ada minyak di dalamnya. Kemudian serius menambah dan meningkatkan kualitas kilang minyak kita. Ya, kilang minyak kita benar-benar kita mainkan dengan baik. Biayanya berapa kan mahal Pak Agung? 15,6 sampai 16 miliar US dollar. Kalau kita ratakan rupiah sekitar kurang lebih 250 triliun rupiah ya untuk membangun kilang itu. Dananya bagaimana? Sekali lagi stop IKN. Stop bangun-bangun tol. Stop itu kereta cepat. Alihkan semua untuk bangun kilang minyak. Bisa kita kalau mau serius nih ya. Kemudian efisiensi konsumsi BBM. Selama ini terjadi pemborosan energi karena pemerintah terus memfasilitasi kendaraan pribadi dan tol. Sementara transportasi publik nggak pernah diseriusi gitu loh. Kemudian apa lagi? Indonesia itu memiliki bahan untuk energi baru terbarukan. Ada air, ada surya, matahari kita. Dan kita punya energi nuklir. Kemudian kita punya bahan lithium baterai. Semua ini berpeluang untuk dimainkan. Jangan sampai diserahkan kepada asing juga ini. Kita harus mainkan semua ini. Jangan takut kalau nanti nuklir, gara-gara kita mainkan nuklir, Amerika marah. Siapa yang kita harus berani dong. Kalau memang kita mau mandiri, kita harus berani gitu kan. Kemudian apa? Stop terlibat dalam pasar komoditas berjangka. Spekulasi itu, judi, non-real, haram hukumnya. Kemudian stop penggunaan dolar Amerika Serikat. Kenapa? Karena dolar Amerika Serikat ini sejak 1970 tidak ada underlying emas dan peraknya. Dan itu yang menyebabkan tren harga minyak dunia semakin naik. Dan trennya naik terus. Stop itu semuanya. Terus bagaimana dong? Gunakan mata uang berbasiskan emas dan perak. Dinar dan dirham. Inilah konsep Islam. Oleh karena itu, ini momentum luar biasa. Bagi rakyat Indonesia. Pejabat negeri ini yang masih sadar. Tentara negeri ini yang masih sadar. Polisi negeri ini yang masih bersih. Dan seluruh rakyat Indonesia aktivis-aktivis yang masih bersih. Sadarlah, inilah sistem kapitalisme liberal yang menyebabkan Indonesia terus merengek-rengek, harus mendolimi rakyat, menaikkan harga BBM. Ini kapitalisme. Dan yang kedua, rezim yang menjadi gedibal kapitalisme. Ini persoalan besar, saya katakan. Oleh karena itu, saya mengatakan dari hati kecil saya yang paling dalam, dari pemikiran saya yang saya upayakan untuk cemerlang, saya ingin mengatakan, waktunya hari ini, sistem kapitalisme yang mendomini rakyat ini, yang menyebabkan harga BBM naik ini, diganti. Dan sistem Islam itulah satu-satunya solusi. Dan saya ingin mengatakan, rezim yang tidak amanah pun harus mundur, turun, ganti penguasa yang benar-benar bersih. Penguasa yang benar-benar mau menjalankan syariah Islam. Dan Allah akan berjanji bahwa ketika itu ada, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah pasti, sekali lagi, Allah pasti akan mencurahkan keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah. Baldatun toyibatun warupun kufur. Sehingga di bagian akhir ini saya katakan, terus melawan, terus teriak, terus tidak berhenti mengatakan tolak kenaikan BBM. Dan ini adalah bagian dari dakwah kita, muhasabah lil hukam, agar pemimpin negeri ini tidak terus-terus menjalankan sistem bobrok dan semakin juga tidak amanah kepada rakyat. Tolak kenaikan harga BBM, terus melawan, terus bergerak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ngerti Ustaz.